Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman aksi. Apa kabarnya nih? Seperti biasa ya, saya selalu mendoakan kalian sehat, rezekinya lancar, dan yang terpenting berkah. Oke teman-teman, kali ini izinkan saya beraksi. Saya akan di sini saya akan sharing minimalnya gimana sih website itu supaya bisa di-SEO-kan gitu kan. Nah, di sini saya akan sharing tentang apa saja, gimana caranya menyeting website minimal ya, minimal untuk supaya bisa di-SEO-kan, supaya bisa kita kita optimasi untuk berada di halaman satu Google gitu. Bahkan untuk berada di urutan satu, bukan cuma halaman satu ya, tapi urutan satu Google. Sekali lagi saya di sini sharing berdasarkan pengalaman dan saya sudah merasakannya sendiri. Jadi jika teman-teman ingin tahu bagaimana caranya menurut pengalaman saya ini, silakan terus ikuti video ini sampai selesai. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka dulu website saya. Kita buka website saya. Di video sebelumnya saya sudah sharing ya tentang bagaimana cara simple membuat website dengan CMS WordPress. CMS itu artinya Content Management System, artinya gimana kita tidak perlu lagi repot-repot ngoding ataupun membuat program untuk website kita, karena itu hanya diperlukan untuk developer. Tapi ini kita memakai CMS, artinya template-nya sudah disediakan, kita tinggal menyusun saja gitu kan, tanpa perlu repot-repot mempelajari coding, mempelajari script untuk membuat website gitu. Nah, ini adalah minimalnya ya, minimalnya website yang ingin kita pasarkan seperti apa sih gitu kan. Ingin kita SEO-kan, kita optimasi supaya berada di halaman satu Google itu seperti apa sih gitu kan, yang murah, simple, tapi sudah terbukti menghasilkan gitu. Nah, di video sebelumnya saya sudah sharing sampai kepada pembuatan dan penyetingan WordPress, dari mulai kita membeli hosting ke providernya ya, ke penyedia hostingnya, dan juga membeli domain, sampai akhirnya kita install website kita memakai WordPress ini. Nanti setelah kita install, tampilan pertama adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tapi masih tidak selengkap ini, karena ini kan udah website saya yang sudah saya optimasi dan saya udah banyak menginstal plugin bantuan gitu. Nah, di sini ini di video kali ini saya akan sharing apa aja sih yang harus kita lakukan saat website itu sudah terinstall gitu kan. Website kita sudah terinstall, agar bisa kita optimasi itu yaitu search engine optimization, artinya dioptimalkan supaya website itu bisa tampil di halaman satu Google gitu, atau urutan satu Google seperti itu. Nanti tampilannya ya seperti ini. Di sini pertama, apa aja sih setelah kita menginstal WordPress atau website kita, apa aja sih yang harus kita lakukan kemudian gitu. Yang pertama adalah tentunya kita harus menginstal plugin. Plugin itu apa sih? Plugin itu semacam alat gitu ya, alat bantuan untuk semakin mengoptimalkan website kita gitu. Nah, di sini kita bisa klik plugin, dan plugin apa aja yang harus kita install gitu. Saya akan memberitahu di sini. Yang pertama tentunya adalah plugin Yoast SEO. Nah, ini di sini udah saya install di sini ya. Tapi nanti kalau baru pertama kali install website belum terinstall. Jadi kita di sini tambah baru nanti
tambah baru, kita cari aja langsung Yoast SEO gitu kan, Yoast SEO. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, hanya disuruh mengupdate atau memperbarui. Karena memang nanti di sini akan otomatis ada pemberitahuan untuk diperbarui. Tapi kalau website kita baru, nanti sih ada install gitu kan. Kita langsung install saja. Nanti begitu terinstall, dia akan ada di sini di menu otomatis masuk seperti ini. Gitu ya. Itu pertama Yoast SEO. Nah, di sini saya hanya akan sharing tentang apa saja plugin yang harus kita install di website kita, di WordPress kita. Nanti yang selanjutnya saya akan sharing apa aja sih fungsinya. Saya akan bahas satu persatu dari plugin itu ya. Tapi di sini saya hanya di yang video kali ini saya hanya sharing tentang apa saja yang harus diinstal tanpa mendetailkan atau menjelaskan kegunaan setiap masing-masing plugin gitu. Tadi yang pertama Yoast SEO. Nah, yang kedua adalah Elementor ya. Elementor. Nah, yang kedua adalah ini nih, Elementor. Nah, seperti biasa nanti kalian tinggal ke plugin tadi, tambah baru, kalian cari Elementor, terus install. Oke. Jadi tadi yang pertama Yoast SEO, jangan lupa ya Yoast SEO. Yang kedua Elementor. Terus yang ketiga adalah TablePress. Yang ketiga adalah TablePress. Mana tadi ya? Oh, di atas. Nah, ini yang ketiga, ini TablePress. TablePress adalah table untuk rincian atau untuk melis apapun itu. Dalam hal ini di website saya menggunakan TablePress untuk melis harga yang saya tawarkan kepada konsumen atau customer. Kita taruh di TablePress seperti itu. Terus setelah itu selanjutnya adalah click to chat. Nah, ini click to chat ya. Click to chat adalah plugin untuk menampilkan fitur chat di website kita ya. Di website kita. Seperti itu. Supaya orang itu ketika membuka website kita, dia tidak bingung lagi, tinggal klik aja tombol atau simbol chat WhatsApp gitu kan. Jadi nanti mereka udah tinggal nggak usah cari-nyari kontak kita lagi gitu. Saya beri contoh. Klik to chat, nanti tampilannya seperti ini. Sekali lagi, ini saya pakai yang tidak berbayar, yang gratis semuanya. Kalau yang berbayar nanti fiturnya lebih keren lagi gitu. Elementor berbayar Pro ada, Yoast SEO Pro ada. Tapi artinya apa? Saya tidak memakai yang berbayar, hanya memakai yang gratis seperti ini aja. Alhamdulillah sudah bisa merasakan hasilnya gitu. Nah, seperti ini ya. Saya kasih contoh tadi untuk click to chat. Nanti akan otomatis dia muncul di website kita seperti ini ketika dibuka. Nah, ini adalah apa? Ini adalah fitur click to chat seperti itu. Kebetulan website saya yang ini memang saya pasang AdSense, saya pasang iklan di website saya ini. Tapi setelah saya pasang iklan, saya rasa tidak mempengaruhi dari user friendly ya. Artinya tetap aja banyak yang menghubungi saya. Jadi saya putuskan tetap memasang iklan karena lumayan lah ya untuk pemasukan juga, untuk passive income ya kan.
Nah, ini click to chat ya. Nah, itu adalah plugin-plugin penting atau plugin-plugin prioritas yang harus di install. Artinya tadi yang pertama adalah Yoast SEO tadi ya, Yoast SEO. Yang kedua tadi apa? Table Press. Yang ketiga Elementor. Yang keempat Click to Chat. Nah, yang selanjutnya itu adalah plugin-plugin yang bukan prinsip menurut saya. Artinya tidak harus diinstal, tidak apa-apa. Tetap bisa website kita di SEO-kan gitu. Kayak contohnya misalkan selain yang tadi sudah saya sebutkan, ini contohnya Accelerated Mobile Pages. Jadi ini adalah plugin untuk memperingan website kita ketika orang membuka lewat handphone. Jadi ketika orang membuka lewat handphone, tampilannya tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ini kan agak berat sebenarnya ya kalau di handphone gitu. Jadi tampilannya itu lebih simple gitu kan. Lebih simple. Jadi ketika orang menghubungi kita, ketika orang membuka website kita, cepet, tidak menunggu lama seperti itu ya. Ini adalah Ad Inserter, itu plugin yang nggak harus diinstal. Ini hanya untuk jika website kita pasang iklan atau bukan kita apa AdSense kan gitu ya. Terus Loganizer ini plugin yang jika ada orang berusaha meretas website kita berkali-kali login, dia akan membatasi hanya 3 kali saja Loganizer. Jadi tidak terlalu, artinya untuk relevansinya dengan SEO tidak ada relevansi. Ini hanya untuk keamanan aja. Yang ini adalah SiteKit. SiteKit itu untuk melihat performa website kita, tapi tidak harus dari Google Search Console, dari websitenya juga bisa. Seperti ini ya, Google SiteKit. Seperti itu. Ini hanya untuk meringankan gambar Smash itu. Tapi saya rasa ini tidak terlalu berguna. Saya juga udah nggak pernah, kayak saya rasa nggak signifikan gitu dampaknya Smash ini. Social Chat ini sama kayak Click to Chat, cuman saya lebih memilih Click to Chat. Saya lebih memilih Click to Chat untuk untuk plugin chatnya ya, chat WhatsApp. Nah, ini untuk keamanan, WP Content Copy Protection No Right Click. Jadi ketika website kita ingin di copy oleh orang lain artikelnya, kan ada tuh orang-orang yang malas bikin artikel kan, yang copy paste. Padahal sih sebenarnya nanti juga mereka akan kena pelanggaran kalau memang 100% copy paste. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya saya aktifkan ini, jadi orang itu nggak sembarangan ngopi gitu punya kita. Ini adalah untuk menghilangkan tanggal ketika kita membuat artikel, karena kadang kan untuk memancing pelanggan, kadang kalau tanggalnya muncul postingan kita berapa tahun lalu, bisa jadi gitu kan, ketika ada customer melihat website kita, oh ini mah postingan udah lama nih, jadi nggak ngeklik website kita gitu. Yang penting kan orang ngehubungin kita dulu gitu kan intinya. Jadi ini sengaja saya hilangkan tanggal di postingan-postingan saya supaya orang nggak terpengaruh gitu dengan postingan lama saya gitu ya. Jangan-jangan nanti ngelihat postingannya ada tanggalnya berapa tahun lalu, nggak jadi ngeklik website saya kan, seperti itu. Jadi saya hilangkan tanggalnya ya. Saya rasa seperti itu aja ya untuk kali ini. Nanti akan saya coba di video selanjutnya, saya akan coba jabarkan atau terangkan gimana sih cara nyeting plugin tadi. Sebenarnya prinsipnya sih plugin tadi itu ya ada settingan default gitu ya, yang nggak harus kita setting lagi. Tapi ada juga untuk lebih lebih memudahkan kita untuk mengoptimasi website kita, ada settingan-settingan yang harus dirubah. Tetapi sebenarnya nggak harus dirubah juga, nggak masalah seperti itu ya. Nanti selanjutnya akan saya sharing lagi tentang
secara detail kegunaan dari plugin-plugin yang barusan saya sebutkan. Oke teman-teman Aksi, jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk video yang selanjutnya, jika kalian ingin tahu secara detail tadi plugin-plugin yang tadi saya itu, tunggu video selanjutnya. Dan sekali lagi, saya di sini hanya praktisi ya, saya tidak expert dalam SEO. Hanya praktisi artinya apa? Saya sudah mempraktekkan dan saya sudah merasakan hasilnya. Seperti itulah saya ingin sharing ke kalian. Jadi saya sangat terbuka dan sangat berterima kasih jika ada saran ataupun mungkin masukan atau koreksi dari kalian teman-teman yang mungkin sudah expert di bidang ini untuk sharing juga gitu ya. Bisa di komentar atau bisa mungkin menghubungi saya langsung seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.